Rumah bekas kuburan yang mencekam. Di sebuah desa terpencil, berdirilah sebuah rumah tua bergaya kolonial yang dikenal karena sejarah kelamnya. Rumah itu dibangun di atas bekas pemakaman yang telah lama ditinggalkan. Penduduk desa sering memperingatkan orang luar untuk menjauhi tempat itu, tetapi keluarga Wibowo mengabaikan semua peringatan tersebut. Pak Wibowo, istrinya Bu Wibowo, dan putri mereka, Rina, adalah keluarga kota yang mencari ketenangan di desa. Rumah besar dengan halaman luas dan harga murah itu tampak seperti surga bagi mereka. Namun, sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah tersebut, Rina merasa tidak nyaman. Malam pertama berlalu dengan rasa gelisah. Saat malam semakin larut, Bu Wibowo terbangun oleh suara berderit di lantai atas. Awalnya, ia mengira itu suara rumah tua yang mengeluarkan bunyi karena kayu yang memuai. Namun, suara itu semakin lama terdengar seperti langkah kaki. Ketika ia membangunkan suaminya, langkah-langkah itu tiba-tiba berhenti. Esok harinya, Rina mengeluh merasa diawasi dari jendela kamarnya yang menghadap halaman belakang. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa ada seseorang yang berdiri di bawah pohon besar di halaman itu. Dia pakai baju putih panjang dan mukanya pucat. "Bu, dia senyum ke aku," ujar Rina polos. Bu Wibowo mencoba menenangkan Rina, menganggapnya hanya imajinasi anak-anak. Tetapi malam berikutnya, mereka semua mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Bayangan di halaman, Pak Wibowo sering duduk di teras belakang pada malam hari untuk merokok. Dari sana, ia mulai memperhatikan bayangan putih yang melompat-lompat di antara pepohonan di halaman. Awalnya, ia berpikir itu hanya pantulan cahaya bulan. Namun, saat memperhatikan lebih saksama, ia melihat bayangan itu berhenti dan menatapnya. Bayangan itu memiliki mata hitam legam dan wajah yang tampak rusak seperti kain yang robek. Pak Wibowo buru-buru masuk ke rumah, tetapi bayangan itu terus mengintainya dari jendela. Di dalam rumah, Rina semakin sering berbicara sendiri. Ia bercerita tentang teman barunya yang bernama Sinta. Menurut Rina, Sinta dulu tinggal di sana sebelum rumah itu dibangun. Rina bahkan berkata bahwa Sinta ingin tinggal bersamanya selamanya. Suasana rumah semakin mencekam. Suara bisikan terdengar di malam hari. Bau melati memenuhi rumah, dan pintu-pintu sering terbuka sendiri. Rahasia di halaman belakang. Merasa cemas, Pak Wibowo mulai menggali informasi dari warga sekitar. Salah satu tetua desa, Pak Karta, akhirnya mengungkapkan rahasia yang disembunyikan selama ini. Dahulu, lahan rumah itu adalah pemakaman bagi orang-orang yang meninggal secara tidak wajar, pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan tragis. Ketika desa memutuskan untuk membangun pemukiman, makam-makam tersebut dibongkar. Namun, tidak semua jenazah dipindahkan. Beberapa jasad masih terkubur di sana, termasuk seorang gadis kecil bernama Sinta yang tewas mengenaskan. Sinta mati terbakar dalam rumahnya sendiri, kata Pak Karta dengan suara gemetar. Dia sering terlihat di malam hari mencari keluarganya. Gangguan semakin menjadi. Malam berikutnya, Rina ditemukan berdiri di halaman belakang. Kedua tangannya terulur ke arah bayangan putih yang melompat-lompat di bawah pohon besar. Ketika Pak Wibowo memanggil namanya, Rina berbalik dengan mata kosong dan senyum aneh. Mereka membawa Rina masuk, tetapi gadis itu terus menatap keluar jendela, seolah menunggu seseorang. Pada malam yang sama, barang-barang di rumah berjatuhan sendiri, lampu berkedip-kedip, dan suara tangisan menggema dari loteng. Bu Wibowo mulai ketakutan dan meminta suaminya untuk memanggil paranormal. Ritual pengusiran paranormal bernama Busari datang ke rumah itu. Begitu menginjakkan kaki di halaman belakang, ia langsung merasakan hawa berat dan dingin. "Banyak jiwa yang terperangkap di sini," ucap Busari. Mereka marah dan haus akan perhatian. Ritual dimulai dengan menyalakan lilin di sudut-sudut rumah. Saat mantra dibacakan, bayangan putih mulai muncul di sudut ruangan dan melompat-lompat mendekat. Busari melawan bayangan itu dengan mantra, tetapi arwah Sinta berusaha menyerang. Lilin-lilin padam, dan aroma melati memenuhi ruangan. Rina mulai menjerit dan meronta, memohon agar mereka tidak mengusir Sinta. Dalam keputusasaan, Busari menggunakan garam dan air suci untuk menutup portal energi di rumah tersebut. Arwah itu berteriak, dan seluruh rumah bergetar sebelum akhirnya kembali tenang. Ketenangan yang semu. Setelah ritual, keluarga Wibowo merasa lega. Namun, Rina tampak berbeda. Ia menjadi pendiam dan sering melamun. Suatu malam, Bu Wibowo menemukan Rina sedang memeluk boneka lusuh yang tidak pernah mereka beli. Boneka itu mengenakan gaun putih panjang yang kotor dan sobek-sobek. Ketika Bu Wibowo mencoba mengambilnya, Rina menjerit histeris dan memeluk boneka itu erat-erat. Akhir yang menghantui, tak kuat lagi dengan teror yang terus berlanjut. Keluarga Wibowo akhirnya meninggalkan rumah itu. Mereka pindah ke kota tanpa pernah kembali. Namun, rumah bekas kuburan itu tetap berdiri kosong dan mencekam. Penduduk desa masih sering melihat bayangan putih melompat-lompat di halaman belakang. Beberapa warga yang nekat mendekat bahkan mengaku mendengar suara tawa anak kecil dari dalam rumah. Sampai hari ini, rumah itu menjadi legenda menyeramkan di desa, dikenal sebagai tempat di mana arwah yang belum tenang terus menuntut perhatian.
Pesan moral, cerita ini mengingatkan kita bahwa menghormati masa lalu dan tidak mengabaikan peringatan adalah langkah penting untuk menjaga ketenangan jiwa. Kadang-kadang, kita mungkin tergoda untuk mengabaikan sejarah atau melupakan kesalahan masa lalu demi kenyamanan kita. Namun, ketidakhormatan terhadap tempat dan orang yang telah meninggal bisa membawa dampak yang tak terduga. Menghargai dan merawat warisan, baik itu sejarah atau kenangan orang yang telah pergi, adalah cara kita menjaga kedamaian bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jangan pernah meremehkan kekuatan arwah yang belum tenang, karena bisa saja mereka mencari cara untuk mengingatkan kita akan kesalahan yang telah dilakukan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang pernah mengalami kejadian mistis atau melihat penampakan secara langsung? Coba tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang menyaksikan video terbaru kami. Terima kasih.